يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا بما تلوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا المصطفى المقاصدنا واغفر لنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى شأن ظاهرا وباطنا في الدين الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri, anak, bantu, cucu, dan keluarga besar kita, kawan, sahabat, tetangga, guru-guru kita yang hari ini sedang sakit, yang ada dirawat di rumah sakit atau yang berada di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kembalikan keafiatannya sehingga dapat berkumpul kembali berjamaah bersama-sama kita. Al-Fatihah ala ma nawa bisihah wal afiyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Majelis Taklim Salat Subuh Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai di penghujung daripada bulan Safar. Tepatnya hari ini tanggal 30. Tanggal 30 Safar, dan insyaallah nanti malam sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Kita tahu Rabiul Awal adalah bulan di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 16 September 2024. Dan Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan insya Allah akan melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 20 September, hari Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah biiznillah Al-Fakir dapat kembali hadir dan bisa berkumpul kepada jamaah hari ini, dan doakan selalu mudah-mudahan kesehatan, keafiatan selalu menaungi Al-Fakir, juga keluarga besar dan seluruh jamaah yang istiqomah yang hadir setiap pagi dari mulai Ahad sampai dengan Sabtu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, mencatat semua kebaikan kita untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, selanjutnya mari kita kembali kepada kajian kitab hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ini hadis beberapa yang saya lengkap. Ini masih babul alif, masih bab huruf alif. Ya. Jadi hadis ini Mukhtarul Ahadits ini terbagi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha gitu. Nah, ini baru masih alif. Artinya di depannya huruf alif, hamzah. Ya. Ini kalau saya buka kitab ini sampai 435 untuk alif saja. 435. Sekarang hadis yang ke 287. Ya, 287, kurang lebih 2 tahun. Memang kelamaan kalau baca dari awal semua ya. Saya ambil beberapa saja yang penting-penting. Yang intinya adalah memang ini hadis pilihan semua. Nah, ini hadis berikut tentang siksaan yang diterima atau yang dialami si mayit. Sebab apa itu? Ya, bukan hanya sebab karena dosanya saja di dunia, bukan. Tapi ada sebab lain. Ya, yang menyebabkan si mayit ini mendapatkan siksa. Makanya para ulama memberikan kepada kita menangkal siksa kubur itu lewat apa? Doa. Termasuk tahlil, haul, ya, 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu tujuan untuk menangkal siksa kubur dari si mayit. Kenapa? Dengan iringan doa kita, ya, dengan Fatihah yang dibaca oleh anak-anaknya, jamaah yang hadir ke tempatnya. Ini bisa menghalangi dan bisa
Kalau bahasa kita mengkanter siksaan Allah, diringankan. Nah, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita apa sih yang menyebabkan si mayit ini mendapat siksa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wa la yahzinil qalbi walakin yu'adzibu biha. Qala wa asyara ila lisani aw yarham wa innal mayyita yu'adzibu bi bukai ahlihi alaihi. Rawahul jamaah. Nah, ini baru kita dengar lagi nih, ada hadis riwayat jamaah. Kemarin kita udah dengar ada hadis rawahus syaikhan, ya, atau hadis muttafaqun alaih. Kalau rawahus syaikhan ay muttafaqun alaih, ini dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau sekarang rawahul jamaah, hadis riwayat jamaah. Siapa itu jamaah? Ya, ada beberapa pendapat. Yang pertama menyatakan 6 ulama, 6 perawi hadis. Ada juga yang menyatakan 7. Yang dimaksud jamaah ini 7. Siapa aja tuh? Ya, ini perlu diingat-ingat juga, boleh. Ya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini ada 7 perawi hadis. Yang pertama Bukhari, Imam Bukhari. Yang kedua Imam Muslim. Yang ketiga Imam Abu Dawud. Yang keempat Imam An-Nasai. Yang kelima Imam Ahmad. Kemudian yang keenam Imam At-Tirmidzi. Dan yang ketujuh Imam Ibnu Majah. Jadi 7. Gampang buat ngingetnya bagaimana? Guru saya ngajarin buat kalau nginget imam yang 7 ini disingkat saja. Ban mati. B A N A T I. B Imam Bukhari. A Imam Abu Dawud. N Imam An-Nasai. M Imam Muslim. A Imam Ahmad. T Imam At-Tirmidzi. Dan yang terakhir I Imam Ibnu Majah. Tuh, jadi 7. Ada juga yang menyatakan 6. Nah, yang 6 ini Imam Ahmad nggak disebut. Jadi Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Imam Ahmad nggak disebut. Kalau yang 6. Tapi kalau yang 7 disebut Imam Ahmad. Nah, jadi yang meriwayatkan hadis ini 7. Maka disebut dengan rawahul jamaah. Apa kata Nabi? Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab si mayit nih bidam'il ain, dengan tetesan air mata, dengan kesedihan begitu, cuman sedih aja. Wala bihudnil qalbi, atau dengan sedihnya hati. Menung dipikirin. Ini yang hidup. Ya, enggak dengan cara itu. Akan tetapi kata Nabi, walakin yu'adzibu bihadza. Dan akan tetapi si mayit dia diazab bihadza. Dengan ini. Nah, ini di dalam kitab ini dikasih kurung buka, qala wa asyara ila lisanihi. Nah, ini perawi hadis ini menyebutkan begini. Jadi ketika disebut walakin yu'adzibu bihadza,
Ini akan tetapi si mayit itu mendapatkan azab bihadza. Maksudnya qala wa asyara ila lisani. Maksudnya mengisyaratkan lidahnya. Ya, di Nabi nggak ada hadis ini, nggak kalimat ini nggak ada. Ya. Tapi ini perawi hadis saja mengisyaratkan. Lain hal kalau hadis Nabi yang menyatakan kalau orang cinta kepada anak yatim, ya, orang yang cinta dengan anak yatim dia akan bersamaku di dalam surga. Nah, itu dengan menunjukkan 2 jari, itu Nabi. Ya, jadi siapa yang mencintai anak yatim, dia akan bersamaku di dalam surga seperti 2 jari sambil menunjukkan tangan seperti ini. Tapi kalau ini bukan Nabi yang menyatakan lisani, tapi qala wa asyara ila lisani, si perawi hadis kepada jamaahnya. Au yarham, atau juga karena sayangnya rahmatnya Allah. Ya, jadi mayit disiksa atau tidaknya berdasarkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Wa innal mayyita yu'adzibu bi bukai ahlihi alaihi. Akan tetapi dan sungguhnya si mayit akan mendapatkan siksaan itu karena bibukai ahli, ungkat apa namanya, bangkit kesedihan yang berlebihan dari keluarganya, ya, dari keluarga. Siapa itu? Ya, kalau suami yang meninggal, istrinya. Jadi ada rasa penyesalan. Si istri ini ada penyesalan. Nangisnya nangis yang berlebihan. Ya, biasanya orang perempuan begitu tuh. Umumnya. Ghalibnya begitu orang perempuan. Nangisnya berlebihan. Nah, ini yang menyebabkan siksaan buat si mayit. Makanya kita sebagai ahlinya jangan lagi mengungkit-ungkit. Apalagi terlepas kalimat penyesalan kita ini, bilang sama orang, ini gue gara-gara laki gue begini, deh sebut-sebut lakinya begini, atau anaknya dan sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan siksaan buat si mayit. Kesian, ya. Orang kalau sudah mati yang ditunggu cuma satu, doanya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang dari kita bagaimana? Nyampe. Cuma akan lebih baik lagi sedekahnya dia ketika dia masih hidup. Ya. Bapak masih hidup, sedekah 1.000. Ketimbang bapak sudah mati, yang sedekah anak 10.000. Masih lebih besar pahalanya 1.000. Karena bapak langsung. Tapi kan kalau bapak sudah mati, nggak ada lagi sedekah kita, kecuali anak-anak kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat atau ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Kita lihat diri kita aja semasa hidup. Ada nggak ilmu kita? Ada nggak yang kita berikan untuk orang lain? Ada nggak yang kita berikan buat keluarga kita sedikit? Oh enggak, berarti enggak ada pahala ilmu yang bermanfaat buat si almarhum. Tinggal satu harapannya, awaladin soleh yad'ulah. Tinggal doa dari anak-anak yang soleh. Ya. Ada yang nanya, Ustaz, ini yang meninggal nggak punya anak, Ustaz, atau anaknya perempuan, itu bagaimana doanya sampai dapat nggak doa dari anak? Dapat. Jadi makna awaladin jangan diartikan anak laki-laki, bukan. Awalad itu maknanya anak. Anak boleh laki, boleh perempuan. Awalad. Ada sebagian ulama juga menyatakan buat mereka yang tidak punya anak, kan ada orang satu meninggal nggak punya anak, itu bagaimana? Kadang doain sahabat, kawan, teman, tetangga, itu bisa dianggap sebagai walad. Ya. Makanya bertemanlah dengan orang-orang yang baik, yang bisa bawa manfaat buat diri kita. Ya. Kita bergaul sama siapa aja boleh, silakan. Bergaul sama siapa aja boleh.
tapi cari yang bermanfaat buat kita. Kelak ketika kita mati, dia ingat sama kita. Ya. Kita udah mati, dia ingat sama kita, doain. Tapi kadang-kadang jarang ya Pak ya. Jarang ada orang yang begitu. Jarangnya maksudnya orang udah mati udah lupa. Ya, udah lupa biasa. Jangankan orang lain, Pak. Anak kita ya kadang-kadang udah bisa lupa, Pak. Sedihnya paling seminggu 2 minggu. Paling lama sebulan 2 bulan. Atau pada momen-momen tertentu. Kapan nih bapak meninggal? Oh, meninggal pas malam takbiran. Ya, paling terketemu lagi sedih malam takbiran tahun depan. Ingat ya Allah, tahun kemarin masih ada bapak, masih ada ibu, sekarang udah nggak ada. Paling itu doang sedih. Udah kesana, udah nggak ada. Maka yang diharapkan dari si mayit adalah doa daripada anak-anaknya. Ayo kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan lagi menceritakan tentang keburukan si mayit. Jangan lagi ceritain wah si mayit itu begini, jangan, udah jangan. Nah makanya kalau kita ada rezeki, undang tetangga, undang sahabat-sahabatnya, kumpul, zikir, doa, tahlil, itu kan bagus, kan bagus. Berdoain si mayit, minta kepada Allah, biar Allah ringankan siksa. Kita tahu, keluarga kan lebih tahu kehidupan si mayit. Semasa hidupnya bagaimana nih si mayit? Ibadahnya, sholatnya, puasanya, kayaknya lebih tahu keluarga. Ya, kita mana anak kita kan lebih tahu gitu Pak. Nah, makanya kita persiapkan diri kita. Mati itu nggak harus menunggu sakit. Ada orang udah sakit berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan dirawat, sudah di ruang ICU, bahkan dokter sudah mengangkat tangan, udah nggak sanggup. Qadarullah, Allah sehatkan, Allah angkat penyakit, hidup lagi. Begini hari kemana-mana. Ini nggak sakit lagi. Barusan ngobrol sama anak. Barusan ngobrol kan gitu. Ya. Sebabnya macam-macam. Ada karena jatuh, pleset, kejedot, ya. Apa macam-macam. Nah, makanya aksiru dzikrul maut. Selalu kita dalam harian kita selalu ingat akan kematian. Ya. Maka persiapkanlah semasa kita lagi hidup ini, perbanyak amalan-amalan kita. Karena nanti kelak ketika kita mati, amalan inilah yang akan mengikuti terus. Yatba'ul mayyit salahu. Ya. Yang mengiringi mayit, ngiringin doa itu 3. Yarji usnani wa yabqa wahid. Yang dari 3, yang 2 pulang, 1 yang terus. Fayatma'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Siapa itu yang mengiringi si mayit ketika mau dikubur? Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Maka yang 2 pulang. Siapa itu? Ahluhu, keluarganya. Secinta apapun istri sama kita, sesayang apapun istri sama kita, sehormat apapun anak sama kita, sama bapaknya. Ketika bapaknya sudah masuk ke liang kubur, nih anak nih bini pulang, ada mau terus ngikut? Gak ada Pak. Ya, gak ada mau ngikut. Anak biar bakti sama orang tua kayak gimana, begitu emaknya dikubur, bapaknya dikubur, nggak mau dia, karena beda alam. Wa malu, hartanya pulang, mobil, motor, rumah yang dia mewah-mewahin, dia tinggal 1 yang bersama dia. Wa yabqa amaluh, yang terus akan mengikut si mayit adalah amalnya. Maka kumpulkan, termasuk Bapak hadir di majlis-majlis ini. Ini adalah amal yang Bapak kumpulkan untuk persiapan. Kelak nanti di yaumil kiamah, duduknya Bapak di majlis ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya duduk di majlis tuh jangan monoton di sini terus, pindah-pindah Pak. Biar bumi yang kita dudukin bisa jadi saksi. Sama ketika sholat sunnah.
Ya, kan sholat sunnah, sunnahnya apa? Pindah. Bapak sholat sunnah di sini, qobliyah. Kemudian sholat wajib. Selesai wajib, ba'diyah. Pindah ke belakang. Tujuannya apa? Biar bumi ini menjadi saksi dia tempat sujud. Waju'ilal ardu masjidan. Allah jadikan bumi ini tempat sujud. Jadi pindah-pindah. Sama, duduk di majelis ilmu juga begitu kalau bisa. Buat saksi kita. Ya. Jadi sholat sunnah itu sunnahnya pindah-pindah. Kecuali sholat sunnah tarawih. Kalau tarawih jangan. Kalau tarawih pindah-pindah berantakan Pak. Ya, rakaat pertama, saf pertama di sini. Begitu rakaat kedua pindah ke belakang. Yang di belakang naik ke depan. Bukan begitu ya. Kalau sholat berjamaah tarawih nggak begitu. Ini sholat sendirian ya. Nah oleh karenanya, jadi ketika si mayit ini mendapatkan siksa, segera kita istighfar. Kita ingat ya Allah. Ya, mohon ampun kepada Allah. Mohon maafin juga si mayit. Ya, dan keluarganya jangan terlalu berlebihan. Ya. Jangan terlalu berlebihan. Jadi selalulah kita kirimkan doa. Sekurang-kurangnya Fatihah. Ya, ini sekarang sebagian kita masih ada orang yang nggak percaya dengan Fatihah. Ada sekelompok orang yang nggak percaya dengan Fatihah. Ya, kenapa? Ya bisa dilihat. Nggak pernah dikit-dikit baca Fatihah, nggak pernah, dia nggak mau. Kenapa? Ini Fatihah Ummul Quran. Kan kita suka baca. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi haibatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi sihhatil Fatihah wa bi syifa'il Fatihah. Semua kita kembalikan kepada Fatihah. Bacain Fatihah. Yang sakit bacain Fatihah. Ya, mau berangkat sekolah doain anak biar lulus baik, bacain Fatihah. Anak mengerjain soal, baca Fatihah. Fatihah, Fatihah, baca semua Fatihah. Karena sumber daripada segala obat, sumber daripada segala ilmu ada di surat Al-Fatihah. Nanti ya, saya dalam kitab Tafsir Al-Khazin saya ada banyak kelebihan dan kemuliaan daripada surat Al-Fatihah. Nah, makanya sekurang-kurangnya kita kirimkan Fatihah buat si mayit. Mudah-mudahan dengan keikhlasan, keridhaan ya dari anak-anaknya, dari istrinya, dari cucu, mantu dan siapa saja yang selalu mengirimkan Fatihah untuk almarhum atau almarhumah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala ringankan dan Allah angkat azabnya dan Allah jadikan Fatihahnya ini bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ini menjadi persiapan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa selalu mendapatkan hiduran rahmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah ya rafi'a sya'ni wa daraji
haji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu